Ada seseorang yang diam-diam cemburu dengan kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya, ada seseorang yang memang diam-diam cemburu dengan kamu. Nah, siapa seseorang yang diam-diam cemburu dengan kamu? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kita lihat di kartu yang pertama. Semakin kamu mendapatkan kebahagiaan, semakin panas juga hati dari seseorang ini. Artinya bisa dikatakan ada beberapa kondisi yang kalau bisa kita lihat ya, ada rasa iri, ada rasa tidak suka dari seseorang ini terhadap diri kamu. Dan seseorang ini pun juga memang kalau bisa dikatakan tempatnya tuh gak jauh-jauh dari kamu gitu loh. Artinya dia bisa dikatakan ya masih sangat dekat dengan kamu lah. Dan masih ada aroma-aroma keluarga atau saudara dengan kamu. Sehingga ya memang bisa dikatakan saat ini dalam posisi yang terjadi, kamu juga harus bisa untuk lebih waspada, harus bisa berhati-hati karena apa? Terkadang rasa irinya dia ini bisa berdampak pada beberapa hal yang tidak begitu baik yang terjadi. Sehingga memang di sini kalau bisa kita lihat posisinya adalah kamu juga harus bisa untuk lebih cermat, harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa keadaan yang dia rasakan saat ini. Kenapa? Dia pun juga akan menyebarkan beberapa fitnah. Dia akan menyebarkan beberapa berita-berita yang tidak benar tentang diri kamu. Jadi ya tentu saja di sini kamu pun juga seharusnya bisa untuk lebih berhati-hati, harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Karena ya biar bagaimanapun juga kalau bisa kita lihat saat ini secara segi posisi kamu pun juga saya rasa dalam kondisi yang memang juga oke-oke aja gitu loh. Dalam posisi yang aman-aman saja. Tapi memang di sini kamu juga harusnya bisa untuk lebih menyadari, harusnya juga bisa untuk lebih bersyukur gitu loh dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul pada posisi kamu saat ini. Kenapa? Karena kalau bisa kita katakan saat ini kamu juga memang sudah mulai berada dalam kondisi yang sudah mulai ada fitnah, ada beberapa omongan-omongan negatif yang terjadi pada diri kamu yang disebabkan oleh seseorang ini. Jadi ya tentu di sini kamu juga harus bisa untuk lebih waspada dan juga harus bisa untuk lebih mawas diri dengan beberapa hal yang terjadi di dalam diri kamu saat ini. Dan kemudian memang sisi keluarga kamu ini pun juga merasakan ada rasa tidak suka dengan kamu, ada rasa benci, ada rasa nggak suka dengan kamu. Karena apa? Karena memang dalam posisi yang terjadi, dia pun juga berada dalam kondisi yang memang merasa kamu tuh nggak layak, merasa kamu tuh nggak pantas gitu loh untuk merasakan kebahagiaan. Jadi emang dia benar-benar ngerasa ada sisi kecemburuan yang selalu saja terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Jadi ketika kamu mendapatkan pencapaian yang baik, setiap kali kamu dapat pencapaian yang positif, wah maka dia tuh bencinya tuh luar biasa gitu loh. Dia betul-betul memiliki rasa benci yang sangat-sangat terstruktur gitu loh. Penyebabnya adalah rasa iri, rasa nggak seneng, rasa nggak suka dengan kamu. Jadi emang seperti itu kondisinya. Jadi emang dalam keadaan saat ini kamu pun juga seharusnya bisa untuk lebih tenang, harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi. Karena ya biar bagaimanapun juga saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih menahan diri. Tidak boleh ada beberapa emosi-emosi yang terlalu berlebihan. Karena ketika ada emosi-emosi yang berlebihan pun juga ini akan sangat berdampak gitu loh pada keadaan-keadaan yang nggak bagus yang ada di dalam diri kamu. Memang banyak sekali pihak-pihak yang nggak suka dengan kebahagiaan kamu, orang-orang yang iri dengan kebahagiaan kamu. Tapi emang di sini kamu juga harus bersyukur. Kenapa kamu harus bersyukur? Karena ini adalah bukti nyata bahwa kamu itu dalam kondisi yang memang saat ini dalam keadaan yang terus berkembang, dalam keadaan yang terus mencapai
level yang baik yang terus terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan bahkan memang juga dalam kondisi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Kenapa? Karena dalam situasi yang terjadi, kamu juga memang harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena pekerjaan kamu itu juga membawa karir yang cemerlang. Pekerjaan kamu membawa dampak yang luar biasa positif yang terus terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Jadi ya tentu ini juga nanti akan sangat memberikan satu pengharapan yang luar biasa, akan memberikan satu hal yang positif yang akan terus muncul pada diri kamu saat ini. Jadi kamu juga nggak perlu khawatir, nggak perlu takut karena semakin ke sini kamu pun juga semakin bertemu dengan beberapa hal yang akan memicu hal-hal yang positif, memicu hal-hal yang baik yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya tentu kamu jangan cemas, jangan khawatir karena satu-satunya cara untuk membuat mereka semakin menderita adalah dengan pencapaian-pencapaian baik yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Karena ya biar bagaimanapun juga saat ini pun kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya hal baik dan juga merasakan adanya beberapa hal yang semakin positif di dalam diri kamu saat ini. Jadi ya kamu juga nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas dengan posisi kamu dan kondisi kekayaan. Dulu dia memang jauh lebih kaya dari kamu ya, jujur diakui. Dulu dia itu jauh lebih kaya dari kamu, tapi sekarang ini posisinya sudah berbeda. Sekarang ini posisinya sudah berubah gitu loh. Sekarang ini kamu sudah mulai bangkit loh. Kamu secara personal sudah mulai bangkit terkait dengan posisi kehidupan kamu secara finansial. Artinya dalam kondisi saat ini, dalam konteks saat ini, kamu pun juga harus bersyukur. Karena secara posisi keuangan, kamu pun juga sudah mulai merasakan adanya beberapa kondisi keuangan yang bangkit, adanya beberapa kondisi keuangan yang semakin pulih. Jadi ya tentu di sini kamu juga nggak perlu khawatir dan juga nggak perlu ada beberapa ketakutan-ketakutan yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi saat ini adalah kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Kenapa? Kamu harus bersyukur karena memang dalam konteks saat ini, memang dalam keadaan yang terjadi, dia dalam kondisi yang memang saat ini sedang dalam keterpurukan. Dia sedang dalam keterpurukan sehingga dia pun juga sedang berpikir tuh bagaimana caranya untuk bagaimana bisa untuk menjegal kamu, menjatuhkan kamu. Ada rasa kecemburuan yang semakin mendalam. Kemudian juga pasti dengan adanya rasa kecemburuan itu akan berdampak pada beberapa hal yang terjadi pada diri dia saat ini. Jadi ya dia pun juga saat ini dalam kondisi yang bimbang, dalam kondisi yang nggak tahu harus seperti apa dan rasa kecemburuannya inilah yang memang mengakibatkan terjadinya beberapa pressure yang terjadi di dalam diri dia saat ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.